إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat diberinya kita waktu untuk duduk dalam majelis ilmu agama. Oleh karena itu, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, dia mengatakan bahwasanya di antara kiat untuk istiqamah menuntut ilmu agama adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah jadikan dia sebagai penuntut ilmu agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat ini. Terus memberikan kita waktu luang untuk duduk dalam majelis ilmu agama. Para jemaah hormati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita masih membahas tentang wasilah, perantara di antara perantara untuk memperbaiki hati kita. Dan sudah kita katakan bahwasanya kenapa ilmu yang begitu banyak yang kita dengar, tapi sangatlah sedikit yang kita amalkan. Sebabnya adalah hati kita. Hati kita yang belum siap menerima ilmu tersebut. Ilmu tersebut tidak masuk sampai ke hati kita. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita mengetahui bagaimana cara membersihkan wadah ilmu tersebut, yaitu hati kita. Pertemuan yang telah lalu kita sudah sebutkan satu, yaitu di antara cara untuk mengetahui atau cara untuk memperbaiki hati kita agar ilmu itu masuk dalam hati kita adalah mengetahui pentingnya cara membersihkan hati tersebut, atau pentingnya memperhatikan hati kita. Cara yang kedua adalah al-imanus sadiqu wal amalus salihu. Beriman dengan jujur dan beramal saleh. Beriman dengan jujur dan beramal saleh. Kenapa di sini digandengkan iman dan amal saleh? Kenapa betapa banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika disebut iman, maka akan disebut setelahnya al-amalus saleh, amal yang saleh. Kenapa demikian? Karena seseorang yang imannya sudah benar, yang imannya sudah kokoh dalam hatinya,
tentu dia akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh. Amal yang saleh, bukan taleh. Saleh itulah amal yang baik, taleh itulah amal yang buruk. Seorang yang benar-benar berakidah dengan benar, seorang yang benar-benar beriman dengan benar, maka dia akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk dia beramal yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, orang yang jauh dari keimanan yang benar, jauh dari akidah yang benar, penuh dengan kesyirikan, tentu amalan-amalannya akan banyak kebid'ahannya. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Al-imanu shadiqu. Apa itu iman yang jujur? Apa itu iman yang jujur? Iman ini, jemaah, adalah definisi yang telah disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang telah disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai-sampai Imam Bukhari rahimahullah tidak mau menerima hadis dari seseorang ulama yang dia tidak mendefinisikan iman seperti iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah diantara kenapa hadis Bukhari itu lebih utama daripada hadis-hadis Muslim, atau lebih kuat daripada hadis-hadis Muslim. Kenapa disebut Bukhari dan Muslim? Bukhari Muslim. Bukhari dulu baru Muslim. Di antara sebabnya ini, karena Imam Bukhari rahimahullah tidaklah dia mengambil hadis dari seseorang kecuali orang tersebut telah mendefinisikan iman sesuai dengan definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan semua firqah, semua kelompok-kelompok yang tersesat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, poros kesalahannya adalah di sini. Salah dalam mendefinisikan iman. Oleh karena itu, mari kita fahami definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya dengan kesalahan dalam definisi ini mereka sudah tersesat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kata para ulama, iman itu adalah khamsununatin. Apa itu? 5 kata atau 5 kalimat atau 5 kata yang diakhiri dengan nun. Qaulun bil lisani. Ucapan dengan lisan, diakhiri dengan nun, lisani. Ucapan dengan lisan. Jadi iman itu yaitu la ilaha illallah harus kita ucapkan. Qaulun bil lisan. Yang kedua, i'tiqadun bil janani. Meyakini dengan hati, janani. Nun, diakhiri nun. Meyakininya dengan hati. Apa yang kita harus yakini? Yakin bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'amalun bil arkani. Mengamalkan dengan anggota badan. Kita ucapkan la ilaha illallah, kemudian kita yakini tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah dalam hati kita, yakin. Kemudian kita amalkan. Apa yang kita amalkan? Konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu. Oleh karena itu rukun Islam didahulukan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, baru salat. Seorang yang sudah benar-benar qaulun bil lisan, i'tiqad dalam hatinya, kemudian mengamalkan, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan ini. Salat, puasa, zakat, haji. Kalau dia benar-benar memahami iman, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang keempat, yazidu bi ta'atir rahman. Iman ini bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bi ma'siyatir rahman, atau wa yanqusu bi ta'atis syaitani. Berkurang karena taat kepada syaitan. Ini iman. Ini iman menurut definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Oleh karena itu, di antara cara untuk mengetahui apakah penceramah ini mengajak seseorang kepada agama yang benar atau tidak, maka ini, perhatikan definisi iman menurut dia. Apakah sesuai dengan definisi Ahlussunnah wal Jamaah yang kita sebutkan tadi atau tidak? Kalau tidak, maka hati-hati. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara para ulama, di antara kelompok-kelompok yang dia tersesat karena salah dalam memahami definisi iman, di antaranya yang pertama adalah Khawarij. Kenapa? Karena Khawarij itu tidak mendefinisikan iman dengan mengatakan bertambah dan berkurang. Iman itu la yatajazza. Iman itu tidak terbagi-bagi, maksudnya tidak bertambah, tidak berkurang. Ya, iman itu tidak berkurang kata dia. Ya. Kemudian makanya ketika ada pelaku dosa besar, orang berzina, orang yang ghibah, orang yang membunuh, pelaku dosa besar, maka dikafirkan oleh mereka. Ya. Karena dia tidak berkeyakinan iman itu berkurang. Kalau dia berkeyakinan iman itu berkurang, maka orang-orang pelaku dosa besar tidak dikafirkan menurut mereka. Kalau dia ya berkeyakinan demikian. Tapi dia berkeyakinan iman itu tidak berkurang. Sehingga ya pelaku dosa besar itu dikafirkan menurut Khawarij. Ya. Yang sekarang kita kenal para terorisme. Ya, para terorisme. Makanya presiden kita itu disebut tagut oleh mereka. Karena telah melakukan dosa besar, kata mereka, tidak berhukum dengan hukum Allah. Dosa besar, kata mereka. Jadi kafir, kata mereka. Bahaya. Karena salah dalam definisikan iman. Ya. Kemudian yang kedua, Murji'ah. Ya. Murji'ah. Orang-orang Murji'ah dia mendefinisikan iman dengan perkataan dengan lisan, kemudian keyakinan dalam hati, tapi amalan tidak dimasukkan. Amalan tidak dimasukkan dalam iman. Karenanya dia berkeyakinan orang yang bermaksiat sebesar apapun maksiatnya dia tetap beriman. Ya. Karena maksiat itu amalan. Ya, amalan, sedangkan amalan tidak termasuk iman kata dia. Sehingga orang bermaksiat itu imannya tetap sempurna bahkan seperti imannya para malaikat kata dia. Kata mereka. Karena keyakinan yang seperti ini salah dalam mendefinisikan iman. Ya. Kemudian Jahmiyah. Ya, orang-orang Jahmiyah. Yang dia hanya mendefinisikan iman dengan keyakinan dalam hati saja. Keyakinan dalam hati saja. Itu orang-orang Jahmiyah, Jahm bin Safwan. Ya. Dan kalau kita mendefinisikan iman kalau dalam hati saja, maka Fir'aun itu beriman. Ya, Fir'aun itu beriman. Kalau dalam hati saja iman itu. Bukankah Fir'aun itu dalam hatinya mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengakui dengan Rabbnya Musa alaihissalam. Tapi karena kesombongannya, dia ingkar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah iman yang benar. Jadi benar-benar harus kita fahami, harus kita hafal, harus kita yakini definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Sekali lagi, poros kesalahan, ya, penyebab tersesatnya mereka dari Al-Quran dan Sunnah adalah ini. Salah dalam definisikan iman. Wal imanu sadiqu zinatul qalbi. Iman yang benar adalah perhiasan hati. Iman yang benar adalah perhiasan hati. Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua doa. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, berikanlah kami kecintaan terhadap iman. Ya Allah, jadikanlah aku cinta terhadap iman.
dan jadilah iman itu perhiasan di hati kami. Kemudian wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Ya Allah, berikanlah kami kebencian terhadap kekafiran, terhadap kefasikan, terhadap kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin. Jadikanlah kami orang-orang yang diberi hidayah. Ini doa. Pernahkah kita membaca doa ini? Pakai bahasa Indonesia tidak mengapa. Ya Allah, habib ilainal iman. Ya Allah, jadikanlah kami cinta terhadap iman, dan jadikanlah iman itu perhiasan untuk hati kami. Ya Allah, jadikanlah kami benci terhadap kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang diberi hidayah. Ya. Wa hadha ad-du'a ma'khudhun min qawlihi ta'ala. Doa di atas diambil dari ayat dalam surah Al-Hujurat ayat 7 sampai 8. Ya. Al-imanu sadiqu lahu arkanun wa syu'abun. Iman yang benar itu ada rukunnya dan ada cabang-cabangnya. Iman yang benar ada rukunnya dan ada cabang-cabangnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, hari akhir, beriman kepada qada dan qadar Allah yang baik maupun yang buruk. Ini iman. Jadi kalau kita ditanya apa definisi iman, maka dua definisinya. Boleh kita definisikan dengan yang kita bahas di awal tadi, ya, yang 5 nun tadi. Boleh kita definisikan dengan ini, rukun iman. Ya, rukun iman. Adapun pembahasan secara panjang lebar rukun iman, ya, ini di pembahasan tauhid. Ya, pembahasan tauhid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu adalah bid'un. Bid'un ini hitungan 3, ya, dari 3 atau 1 sampai dari 3, ya. Dari 3 sampai 9. Enggak sampai 10. Ya. Jadi di sini 73 atau 77, 74 dan seterusnya. Bid'un wa sab'una, 70 lebih, tidak sampai 80. Ya, 70 lebih cabang keimanan. A'laha la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha itu adalah ibarat pondasi rumah. Semakin kuat pondasi rumah, kalau ada gempa bumi misalnya, dia tidak akan roboh. Begitu juga iman. Iman itulah pondasi dari amalan kita. Semakin kuat pondasi iman kita, pondasi ini dalam hati kita, maka kita semakin kencang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin roboh iman kita, waliyadzubillah, ya, maka kita akan semakin merosot ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin ditimpa futur, malas, lalai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adnaha imatatul adza anit tariqi. Yang paling rendah, iman yang paling rendah adalah menyingkir gangguan dari jalanan. Itu iman. Ya. Jadi buang sampah pada tempatnya itu iman. Cabang dari keimanan. Buang sampah pada tempatnya itulah keimanan. Karena buang sampah sembarangan itu adalah mengganggu orang lain. Ya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah cabang dari iman. Malu juga termasuk iman. Malu apa di sini? Malu kepada Allah untuk bermaksiat, bukan malu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita, ya, betapa banyak orang yang malu untuk berjilbab, malu untuk bercadar, malu untuk cingkrangan, malu untuk berjenggot. Padahal agamanya sendiri, ajaran agamanya sendiri malu untuk dia lakukan. Ya, ini malu yang tercela. Malu yang terpuji adalah malu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah hormati Allah Tabaraka wa ta'ala.
Wal imanu sadiqul ladzi huwa zinatul qalbi yahdi sahibahu ila kulli khairin. Kalau iman itu sebagai hiasan pada hati kita, iman yang benar tadi, kalau sudah menjadi hiasan di hati kita, maka kita akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan. Ya, selalu bersemangat untuk beribadah, selalu bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Qala Allah Ta'ala, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jujur, maka hatinya akan diberi hidayah. Iman itu akan menjadi perhiasan hatinya. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan. Siapa beriman kepada Allah dan beramal saleh. Ingat, amal saleh. Kapankah amalan itu dikatakan saleh? Ingat dua syaratnya itu. Ikhlas dan mutaba'ah. Ya, baru dikatakan saleh. Amal yang saleh, ikhlas dan mengikuti cara Nabi SAW ibadah. Siapa beriman kepada Allah dan beramal saleh, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dia akan diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal dalamnya selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Itulah rezeki yang paling indah. Rezeki yang paling indah adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan rezeki yang paling utama dari rezeki surga, dari rezeki nikmat surga adalah rezeki memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kelak orang yang dalam surga ketika memandang wajah Allah Subhanahu wa taala lupa nikmat surga yang lain. Nikmat bidadari, nikmat buah-buahan, lupa semua. Ya, ketika memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan kita beranggapan bahwasanya rezeki itu adalah harta belaka. Tidak. Rezeki itu adalah jannah. Rezeki yang paling utama adalah jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kuncinya adalah iman yang benar dan beramal saleh. Ya. Walladzina zayyanu qulubahum wa tahharuha bil iman as-sadiq yatahassaluna ala samaratil iman fi dunya wal akhirati wa minha. Orang-orang yang telah menghiasi hati-hati mereka, kemudian membersihkan hati mereka dengan iman yang benar ini, maka dia akan mendapat buah dari iman tersebut. Buah dari iman tersebut. Ya, semoga dengan kita menyebut buah ini, buah dari iman, kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-amnu wal aman. Ya, keamanan. Keamanan. Wala yakunu illa li ahli iman. Seorang yang merasa aman tidaklah diraih kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali oleh orang-orang yang beriman. Negeri kita ingin aman, berimanlah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman, bertauhid yang benar, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mensucikan hatinya dengan iman. Mereka lah orang-orang mendapatkan keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Walaupun dia orang miskin, tapi kalau dia beriman, bertauhid yang benar, maka dia akan merasa aman. Orang yang kaya raya, tapi tidak beriman kepada Allah, yakinlah dia tidak pernah merasa aman. Selalu khawatir, ragu hatinya. Selalu khawatir, penuh dengan khawatiran, jangan-jangan nanti hartanya hilang dan seterusnya. Sampai dia sewa satpam, sampai dia buatkan pintu besi dan seterusnya. Khawatir. Orang yang kaya tanpa iman tidak ada artinya. Pada zaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, keamanan di dunia dan akhirat. Dan keamanan di akhirat lebih kita butuhkan. Keamanan di akhirat, rasa aman di akhirat lebih kita butuhkan. Kuncinya apa? Iman dan amal saleh ini. Ya.
Kelak seseorang ketika di akhirat 1 mil di atas kepala matahari. 1 mil di atas kepala matahari. Sungguh panas sehingga keringat kita kelak ketika di padang mahsyar itu tergantung amal soleh kita. Tergantung iman dan amal soleh kita. Ada yang keringatnya sampai mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai lututnya. Ada yang keringatnya sampai pinggangnya. Ada yang keringatnya sampai lehernya. Ada yang ditenggelamkan dengan keringatnya. Itu tergantung amal soleh. Di antara amal soleh yang akan menyelamatkan kita kelak akan mendapat naungan adalah sedekah. Ya, sedekah. Sungguhnya sedekah itu akan menaungi kita kelak. Ya, memperbanyak sedekah. Ya. Jadi jangan lewatkan untuk bersedekah. Ya, jangan lewatkan untuk bersedekah. Kenapa? Karena kelak di akhir zaman, dan sekarang akhir zaman. Ya. Dan kelak ketika orang bersedekah nggak ada yang menerimanya. Ya, tidak ada yang mau menerima sedekah. Mumpung sekarang masih ada yang mau menerima sedekah, ya kalau kita ada kelebihan harta, sedekah. Dan yakinlah itulah yang akan menaungi kita kelak ketika matahari di atas kepala 1 mil. Ya. Jadi ini yang kita butuh, keamanan dunia dan di akhirat. Keamanan ketika melewati jembatan Sirat. Ya, jembatan yang sangat licin, menggelincirkan, jembatan yang gelap, yang kita butuh cahaya di situ kelak. Cahaya. Ada yang cahayanya setinggi pohon kurma, ada yang cahayanya redup, kadang mati, kadang hidup. Ya, dia akan berjalan ketika cahayanya hidup, ketika mati dia berhenti. Ya, itu di di jembatan Sirat, di atas neraka Jahanam. Makanya kita semua pasti melewati neraka Jahanam. Ya, yaitu di Sirat, jembatan itu. Jembatan itu lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pisau. Dan di pinggir-pinggirnya ada pengait. Ya. Pengait ini apa? Pengait. Ya, besi, api. Itu ya, keamanan di saat itu kita butuhkan. Ya, dengan iman dan amal saleh. Kemudian yang kedua, al-hayatu tayyibatu wa tuma'ninatul qalbi wa la takunu illa li ahli iman. Ya, kehidupan yang baik dan hati yang selalu tenang itu tidak bisa diraih kecuali oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertauhid dengan tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita ingin meraih sakinah, mawaddah, warahmah bukan dengan harta, dengan agama. Dengan agama. Ya. Langgengnya kita dengan istri kita itu dengan apa? Bukan dengan harta, dengan agama kita. Ibadah kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau suami beriman kepada Allah, bertauhid yang benar, istri juga demikian, langgeng. Ya. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, laki dan perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hidupnya lebih hidup lagi. Ya. Menjadikan hidup lebih hidup. Bukan rokok yang menjadikan hidup lebih hidup, tapi iman dan amal saleh. Ya, itu iman dan amal saleh. Jadi kalau kita mau sakinah, mawaddah, jadi bukan hanya tulisannya samawa, enggak. Tapi praktek iman dan amal saleh itu yang akan menjadi langgeng sebuah keluarga. Ya. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Orang-orang beriman hatinya akan selalu tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ya, kita banyak sekali berzikir tapi hati kita enggak tenang.
itu tanda kita tidak beriman atau kurang iman kita. Iman kita sedang turun. Tanda iman kita sedang turun. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir, ya, hati kita akan tenang. Dan ketahuilah jamaah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berzikir kecuali dengan zikir yang banyak dalam Al-Qur'an. Ya. Enggak pernah Allah Subhanahu wa taala mengatakan uzkurullaha qalila, berzikirlah kepada Allah sedikit, enggak. Uzkurullaha katsira. Berzikirlah kepada Allah banyak-banyak berzikir. Banyak-banyak berzikir. Kenapa? Karena kalau berzikir itu mudah. Hanya menggerakkan lisan. Bahkan kalimat la ilaha illallah itu hanya lisan saja. Ya, lisan saja. Enggak perlu kita menggerakkan mulut kita gini. Hanya lisan saja kita gerakkan, bisa kita mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Walidzalika qala ba'du salihin. Oleh karena itu sebagian orang-orang saleh berkata, "Lau 'alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi minan na'imi was-sururi lajaladuna 'alaihi bis-suyufi." Kalau seandainya para raja dan para pangeran-pangeran raja, ya, anak-anak raja, mereka mengetahui apa yang ada pada hati kami, para ulama maksudnya, hati kami yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan kebahagiaan, mereka akan lajaladuna alaihi bisuyuf. Mereka akan mencambuk kita dengan pedangnya untuk meraih ketenangan tersebut. Ya. Jadi para raja, para pangeran-pangeran mereka, ya, itu jarang meraih ketenangan, jarang meraih ketenangan. Ya, kalau mereka sadar bahwasanya ketenangan itu, kebahagiaan itu adalah di ilmu agama, ya, di ilmu agama, maka mereka akan meraih hal tersebut walaupun dengan mencambuk para ulama dengan pedang. Dan mereka nggak sadar. Ya, mereka nggak sadar bahwasanya ketenangan dan kebahagiaan itu hanya bisa diraih oleh ahlul iman, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, buah dari keimanan yang benar, asyaitanu laisa lahu sultanun ala ahli iman. Setan-setan itu tidak akan bisa mengganggu orang-orang beriman. Tidak ada ahli tauhid yang pernah kesurupan, tidak ada. Ya. Bahkan ahli tauhid itu ditakuti setan. Lihat, sendalnya Imam Ahmad ditakuti setan. Sendalnya. Ya. Sendalnya ahli tauhid ditakuti oleh setan. Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau dia berjalan di suatu jalan, ya, setan itu minggir. Takut. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sudah menancap dalam hati dengan teguh, kokoh. Itu. Ya. Oleh karena itu orang yang banyak kesurupan itu kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, orang-orang yang kesurupan jangan langsung diruqyah, suruh bertaubat. Suruh bertaubat. Ya, suruh dia berzikir, perintahkan untuk berzikir. Ya, perintahkan untuk berzikir. Ya. Dengan taubat, dengan berzikir, kembali bertaubat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis setan itu akan hilang. Tidak akan mengganggunya lagi. Keluar sendiri. Ya. Dan semua zikir-zikir, pagi, petang, zikir pakai baju, melepas baju, makan, minum, itu mengusir setan. Ya. Makanya dari sedini mungkin anak kita ajar lafaz-lafaz zikir tersebut. Bismillah saja setan akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari melihat aurat kita. Ya, kita masuk dalam kamar mandi mengucapkan bismillah, setan sudah buta, tidak bisa melihat aurat kita. Ya. Kita buka baju dalam rumah, kan dalam rumah kita buka baju misalnya. Kita mau ganti baju, kita buka baju bismillah, setan gak akan bisa melihat aurat kita. Ya. Oleh karena itu, ya, kalau seorang yang rajin berzikir,
ya, mengucapkan zikir-zikir yang telah diajarkan Nabi SAW, keluar dari rumah berzikir bismillah tawakkaltu 'ala Allah dan seterusnya, setan akan minggir. Ya, bahkan setan akan beritahu temannya, kamu gak akan bisa itu mengganggunya karena dia sudah berdoa bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Itu. Ya, itulah nikmat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat untuk berzikir dimanapun dia berada. Kemudian yang keempat, Allah Azza wa Jalla yatawalla difa'a an ahli iman. Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang akan melindungi ahlul iman, orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ahlul iman itu wali Allah. Wali Allah. Ya. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala dialah sendiri yang akan membantu, menolong, melindungi orang-orang yang beriman. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak akan pernah takut, tidak akan pernah khawatir, tidak akan pernah bersedih. Siapa wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini wali Allah. Mereka yang beriman dan bertakwa. Itu wali Allah. Ya. Sekarang banyak persepsi para masyarakat kita, ya. Mereka salah persepsi. Wali Allah itu adalah, kita lihat sekarang kan orang-orang gila itu dikatakan wali Allah. Ya. Orang-orang yang pintar milok, ya, ngecat-cat mobil, itu orang gila dikatakan wali Allah. Orang yang pakai celana pendek di masyarakat, wali Allah kata mereka, joget-joget dan seterusnya, ya, dikatakan wali Allah. Orang yang nggak sholat dikatakan wali Allah. Itu anehnya, ya. Padahal dalam Al-Quran sudah ditegaskan wali Allah itu siapa? Beriman dan bertakwa, itu wali Allah. Jadi semua kita bisa berpotensi sebagai wali Allah, ya. Kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wali Allah. Di antara kesalahan persepsi para ulama, para masyarakat, ya, asumsi, di antara asumsi yang salah terhadap kewalian, ya, terhadap wali. Yang pertama, mereka berasumsi bahwa seorang wali itu harus maksum, harus terbebas dari dosa. Tidak. Wali Allah juga berdosa, ya. Tapi dia senantiasa bertaubat. Setiap dia berdosa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah, ya. Yang hanya maksum siapa? Para nabi. Ya. Jadi wali-wali Allah juga berdosa. Sehingga kalau ada cerita bahwasanya ada yang dilihat oleh muridnya minum khamar, ya, minum air, ya, minum tuak atau khamar yang mabukkan, ya, minuman yang memabukkan. Yang lain mengatakan itu bukan air, matamu saja yang kotor penuh dengan maksiat, makanya kamu lihat khamar, itu air, kata. Saking ininya bahwasanya kata mereka wali itu harus maksum dari dosa, katanya. Tidak. Ya. Yang kedua, berasumsi bahwa seorang wali itu mesti memiliki karomah. Tidak. Dan karomah itu tidak bisa diusahakan. Ya. Karomah itu nggak bisa datang kalau ada bacaan-bacaan, enggak. Ya. Karomah itu misalnya, kalau karomah itu nggak bisa. Sekarang saya akan pergi ke Mekah. Pergi. Nggak bisa. Ya. Karomah itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai penjelas bahwasanya benar-benar orang ini membawa kebenaran. Itu karomah. Makanya, ya, para sahabat itu enggak semua punya karomah. Para sahabat. Ya. Sedangkan karomah yang paling karomah apa? Istiqomah. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, karomah yang paling utama adalah istiqomah. Itu karomah. Istiqomah di atas agama, itulah karomah. Ya. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yamshi 'ala al-ma', ya, wa yatiru fil hawa, ya,
Fala taghtarru. Kalau kalian melihat seseorang bisa berjalan di atas air, bisa berjalan di udara, jangan kalian tertipu. Hatta tu'ridu amalahu alal kitabi was sunnah, sampai kalian menimbang amalan-amalan orang tersebut Al-Quran dan sunnah. Ya. Kalau amalan orang yang bisa berjalan di atas air, berjalan di udara tadi sesuai dengan Al-Quran dan sunnah kesehariannya, maka itu karamah. Kalau tidak, maka itu dari syaitan. Istidraj dari syaitan, tipu daya syaitan. Ya, tipu daya syaitan. Yang ketiga, berasumsi bahwa seorang wali dapat mengetahui hal-hal yang gaib. Ini. Ya, sebagian masyarakat kita mereka berasumsi bahwasanya wali Allah itu mengetahui perkara gaib. Tidak. Ya, orang yang mengetahui perkara gaib itu dukun. Dukun. Ya. Kecuali Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri pun tidak mengetahui perkara gaib kecuali yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak semua perkara gaib yang Rasulullah SAW ketahui. Tidak semua. Ya, kecuali, dan ada syaratnya juga, diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan. Di antaranya apa? Rasulullah ketika melewati 2 kuburan yang sedang disiksa penghuninya. Ya, ini perkara gaib, diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Inilah kesalahan sebagian kita berasumsi, ya, kesalahpahaman kita terhadap wali Allah. Ya, sekali lagi, semua kita petani, pedagang, ya, semua kita miskin, kaya, itu bisa jadi wali Allah. Ya, beriman, bertakwa. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis kudusi, ya, dalam hadis kudusi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa saja yang memusuhi wali Allah, maka Allah mengumumkan perang dengan orang tersebut. Bahaya mencela para ulama, bahaya. Ya, hidupnya tidak akan bahagia. Orang mencela para ulama penuh dengan kerugian dan kehinaan. Ya. Dan akhir dari orang-orang pencela para ulama tragis, akhir yang tragis, wakhimah. Aqibatuhu wakhimah, akhir yang sangat berbahaya, akhir yang sangat tragis. Orang mencela para ulama. Oleh karena itu, di antara yang Allah Subhanahu wa taala umumkan perang melawan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian para sahabat mengatakan perang di sini adalah kelak di akhirat dia akan diberi pedang untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu. Mustahil. Ya. Di antara siapa yang diberikan pengumuman perang dengan Allah Subhanahu wa taala? Pelaku riba. Ya. Orang yang masih tenggelam dalam riba, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan perang. Bahaya. Ya. Yang kedua ini orang-orang yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, al-ajrul azimu wal busyra yaumal qiyamati li ahli iman. Pahala yang sangat besar, yang sangat agung, kemudian berita gembira untuk orang-orang yang beriman. Yang keenam, al-ukhwatus shadiqah wa ittihad wal ittisam la takunu abadan illa fi zilil iman. Persaudaraan yang sangat erat, persaudaraan yang jujur, ya, persatuan itu tidak akan bisa terjadi kecuali di bawah naungan iman. Ya. Sekarang mereka mengatakan mari kita bersatu, tapi mereka masih kesyirikan, tidak mungkin. Tidak mungkin bersatu. Tubuh mereka yang bersatu, tapi hati mereka penuh dengan kebencian. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah as-sabatu 'ala din. Orang yang beriman dengan jujur, buahnya diantaranya adalah dia akan kokoh dalam beragama. Ya, agamanya akan kuat, rajin beribadah, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia futur, tetap futurnya di atas iman.
Ya, karena futur itu ada dua. Ya. Futur di atas sunnah dan futur di keluar dari sunnah. Maksudnya apa? Futur di atas sunnah, futur masih dia ibadah. Misalnya ketika sholat tahajud dia futur, ya sholat tahajud dia futur masih melakukan sholat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Yang tadinya 8, 11 misalnya. Ya, karena futurnya dia hanya 2 atau 1, 3. Maka ini futur di atas sunnah. Ya. Yang tadinya dia tahajudnya Masya Allah, terus hilang sama sekali. Ini futur di luar sunnah namanya. Itu futur yang kebablasan. Ya. Makanya lockdown ini dampaknya sangat besar terhadap semangat kita menuntut ilmu agama. Ya. Menjadikan kita futur berat untuk menghadiri majelis ilmu agama. Ya. Makanya jangan kita menjadi alumni penuntut ilmu agama. Ya, jangan sama sekali. Makanya selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agama. Ya, di antara cara untuk menetapkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita ya dalam agama adalah dengan menuntut ilmu agama. Ya. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan perantara yang ketiga, cara membersihkan hati kita. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.